Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang insya Allah menyusul hadir di tempat ini, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarramun, Bapak-bapak para tuan guru, para asatidz yang sama-sama kita hormati dan banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat, anggota Dewan dari Kapolri dan TNI yang sama-sama kita hormati, bapak ibu, para tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, keafiatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam rangka acara pengajian akbar dan peletakan batu pertama Rumah Quran Birrul Walidain Lombok, lingkungan Teborok, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 11 September tahun 2022, bertepatan pada tanggal 14 Safar 1444 Hijriah, akan sama-sama kita mulai dengan tersusun acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, kemudian akan disusul dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Syekh Yusuf Abdullah Haidar, putra dari Imam Masjid Nabawi. Acara kedua yaitu laporan panitia. Acara ketiga kata-kata sambutan. Acara keempat pengajian. Acara kelima peletakan batu pertama. Acara keenam zikir dan doa. Insya Allah nanti zikir akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hashim Rahmatullah, dan doa nanti dari Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Abdul Rahman Adhar Kiha Esos. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Syekh Yusuf Abdullah Haidar. Kepada beliau disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا
والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih kepada Syekh Yusuf Fadl Abdullah Haidar yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita serasa seperti berada di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Acara berikutnya kita akan mendengarkan laporan panitia penyelenggara pengajian akbar dan peletakan batu pertama Rumah Quran Birrul Walidain Lombok yang akan disampaikan oleh Ahmad Asrul kepada
beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati para al-mukarramun, tuan guru, para asatidz, unsur daripada pemerintah provinsi, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati pemerintah Kabupaten Lombok Tengah beserta para SKPD dan OPD yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati tentu para jemaah pengajian Majelis Takbir, Majelis Talim dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Lombok Timur maupun dari Kabupaten Lombok Tengah, yang alhamdulillah pada pagi hari ini membersamai kita tentu dalam rangka peletakan batu pertama dan juga tablik akbar di Yayasan Rumah Quran Birrul Walidain Lombok, yang dalam hal ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi tentu dalam rangka bagaimana mengembangkan dan menegakkan ajaran-ajaran Al-Quran melalui Rumah Yayasan Quran Niki. Yang kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan kejunjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari peradaban yang jahiliyah menuju peradaban yang islami yang kita bisa rasakan sampai saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tentu izinkan kami menyampaikan laporan panitia yang tentu mewakili teman-teman kepanitiaan di sini, bahwa apa yang kami persiapkan jauh-jauh hari telah kami persiapkan segala persiapan yang ada. Dan persiapan yang dilakukan hampir 2 minggu lamanya niki sampai hari makin niki, dan alhamdulillah Yayasan Rumah Quran Niki menjadi pencetak. Kami berharap Rumah Quran Niki menjadi pencetak generasi di generasi Quran dan terbinanya insan yang bisa membumikan Al-Quran di bumi Lombok Tengah, di bumi lingkungan Tebero, di Kelurahan Leneng Niki, dan mengamalkan tentu ajaran-ajaran Al-Quran yang terkandung dalam berbagai surah dan ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Dan kegiatan Niki juga merupakan semangat daripada pemuda remaja yang ada di lingkungan Tebero dan khususnya di Kelurahan Leneng, Kabupaten Lombok Tengah. Tentu kami berharap dengan partisipasi aktif pemuda dan remaja bisa menjadi harapan untuk membangun generasi-generasi Quran yang kemudian akan menjadi cikal bakal keberkahan dan kebermanfaatan di lingkungan kita semua. Hanya ini yang kami dapat laporkan, dan kurang lebihnya mohon maaf tapi asih atas karohan penunggu kami semua di tempat niki. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia Ahmad Asrul, dan acara berikutnya yaitu kata-kata sambutan yang pertama dari Gubernur Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yaitu Bapak Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Nusa Tenggara Barat. Kami berikan waktu 15 menit untuk menyampaikan kata-kata sambutannya. Kepada beliau disilakan. Kenapa deh?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan dan sangat saya cintai ibu kandung saya, Hajjah Aminah Hafs, yang secara kebetulan hadir izin ruang guru tempat ini, sama-sama tidak saling tahu. Tadi nginep sama saya di rumah saya nih, bu saya ini. Tadi pagi melarikan diri jemput anak-anaknya yang lain, karena 8 anaknya semua mencintainya. Nah, akhirnya berjumpa di sini karena Allah. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan, saya berdoa Bapak Tuan Guru, kemudian Bapak Tuan Guru yang lain juga, hadirin yang mewakili dari kepolisian, dari TNI, singkatnya hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Izin pada pagi hari posisi saya adalah mewakili Bapak Gubernur, yang mestinya beliau pada pagi hari ini akan hadir langsung bersama pelunggu senamian sesuai agenda yang sudah ada. Namun pada saat yang bersamaan, hari ini Minggu, tapi jadwal begitu padat sehingga beliau mencari pejabat yang pas pun untuk mewakili di tempat ini sesuai pekerjaannya itu agak susah. Biasanya mewakili beliau pada acara seperti ini adalah Kepala Biro Kesra. Cuman Kepala Biro Kesra sudah jadwal pada pagi hari ini ada di IC, di Islamic Center, sehingga dicarilah Kepala Dinas Koperasi yang kebetulan dulu alumni Kepala Biro Kesra, sehingga dianggap masih bisa ketemu sama tuan guru, karena tugas tiang dulu sebelum ini adalah mengurusi tuan guru. Bapak Ibu hadirin jamaah, supaya tidak panjang pengantarnya, izin karena ada juga sambutan beliau langsung, walaupun Pak Gubernur tidak hadir bersama pelunggu senamian. Tapi yang pertama, izin saya menyampaikan salam hormat dan salam hangat dari Pak Gubernur dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, apa yang ingin beliau sampaikan kepada pelunggu kami sudah ada juga dititip lewat tiang, berupa sambutan yang tiang bacakan, sehingga apa yang beliau ingin sampaikan tidak terpotong. Walaupun nanti sudah saya izin Pak Tuan Guru ada sedikit yang harus dipotong. Izin sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada acara peletakan batu pertama pembangunan rumah Quran Birrul Walidain Lombok Tengah 11 September 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Lombok Tengah, Ketua Yayasan Darul Mukhlisin Lombok Rumah Quran Birrul Walidain Lombok, para tuan guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat, singkatnya undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi sekaligus menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan rumah Quran Birrul Walidain Lombok yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari ini secara sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang dan berkorban demi tegak dan tersebarnya cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia, dan insya Allah senantiasa kita juga berusaha berjuang serta mengikuti teladan dari beliau. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang terkait atas dukungan moral dan material. Semoga pembangunan rumah Quran Birrul Walidain Lombok dapat berjalan lancar dan sukses. Undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah. Seperti kita ketahui bersama, Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang juga merupakan suatu sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam.
Al-Quran juga berisi tentang wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Kitab suci Al-Quran murni wahyu dari Allah yang memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia, juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dalam kandungan Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman, dan merupakan suatu petunjuk yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dialah yang menurunkan Al-Quran dan memeliharanya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Salah satu caranya yaitu melalui hafalan kaum muslimin dan muslimat. Harapannya tentu dengan berdirinya rumah Quran ini dapat menjadi wadah penyelenggaraan proses pendidikan yang mengajarkan materi Al-Quran dan hadis, serta menjadi laboratorium mencetak generasi Islam yang hafal, paham, dan mengamalkan Al-Quran, juga berprestasi dalam ilmu dunia. Saya juga berharap kepada masyarakat sekitar agar dapat memanfaatkan rumah Quran ini sebagai tempat belajar Al-Quran, sehingga tidak ada lagi masyarakat buta Al-Quran, dan bersama-sama menjaga dan memelihara rumah Quran dengan baik. Hadirin undangan sekalian yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan kita berdoa mudah-mudahan pembangunan rumah Quran ini akan berjalan dengan baik dengan dukungan seluruh jamaah sekalian dan juga insya Allah dari pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Zulkifli Mansah SE MSc. Demikian jamaah sekalian, sudah saya bacakan lengkap sambutan dari Bapak Gubernur, dan sebagai wakil tentu saya tidak akan menambah-nambah, segitu saja. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Nanti kalau ada kesempatan di saya pidato baru saya akan panjang-panjangin sesuai dengan kemampuan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kadis UMKM dan Koperasi Nusa Tenggara Barat yang sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, dan sekaligus nanti peletakan batu pertama rumah Quran Birrul Walidain Lombok yang akan didampingi oleh para mukarramun, bapak-bapak para tamu guru dan para tamu undangan yang lainnya. Kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, disilakan. Ini hampura yang telat acara baru kaitan dengan sosialisasi narkoba dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat Bung Sami walaupun dalam keadaan sedikit panas. Lagu yakin dengan niat hajat Bung Sami untuk membangun sumber manusia masyarakat kita, jamaah Bung Sami untuk membangun Lombok Tengah niki gampang-gampang ya. Kalau anggaran arah tahu bangun durung, tahu bangun puskesmas, tahu bangun manusia niki terus menerus ya, termasuk kegiatan pengusahaan niki ya.
Inggih yang atas nama Pemda Lombok Tengah lebih awal matur yang ditiang muliakan al-mukarramun dari Tuan Guru. Alhamdulillah para Tuan Guru bunga sami dewek dari Lombok Tengah dan insya Allah dari daerah yang lain ya. Lebih khusus beliau baru nalike menyerahkan, menyampaikan bahwa pekayunan setebangun mangkin niki adalah untuk umat muslim, umat Islam, dan lebih khusus Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat bahasa beliau. Bukan beliau, tapi pelonggo sami tiang semua jamaah yang ada di Nusa Tenggara Barat dan mungkin juga Indonesia, karena direncanakan akan membangun tiang sampun diskusi dengan beliau. Pembangunannya luar biasa, menyesuaikan dengan pariwisata kita, Pak Kadis Kesehatan. Kemudian tiang nyapa mewakili Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat, langsung beliau hadir. Kepala Dinas Koperasi ya, niki le kepeng gitu ya, kepeng dengan lagu mandi ya non coretan tanda tangan beliau. Namun terkayunan dan Tuan Guru napi tipaan insyaallah Pak Kadis Kesehatan, Pak Kadis Koperasi Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian yang kami hormati, banggakan Forkopimda mewakili Pak Dandim, Pak Kapolres. Kemudian yang kami hormati, banggakan dan cintai Hari Tuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. Beliau luyan ngabdi di Lombok Timur, urus masyarakat sehat. Sekarang makin di Lombok Tengah bertugas dari sehat selapu amin. Lebih khusus pelonggo sami dane jamaah laki dini yang sangat yang hormati, banggakan dan cintai. Kenapa tiang di bagian akhir matur mengakui 3 hal tadi? Karena menuju pelonggo sami melungguh melinggih bini laki niki lamun tetanding dari beliau termasuk dewek sebagai tugas Pemda Lombok Tengah, kemudian Pak Kadis Koperasi Provinsi Tenggara Barat, termasuk Pak Kadis Kesehatan, Pak Dandim, Pak Kapolres, ini memang berada di pelonggo sana. Napi pun kegiatannya ya. Sehingga alhamdulillah makin niki pelonggo sani melungguh cilik terop, kemudian tetaring niki. Ye lokasi tekayunan si pelonggo sani ya bangun rumah Quran dengan birrul walidain Lombok. Nah niki aranan dari niki pelonggo sami tidak jauh sebelumnya hari ini yakin dari Tuan Guru sampun menyampaikan undangan, termasuk dewek, termasuk beliau-beliau dengan undangan niki arah undangan tertulis ada yang bisa yakin pelonggo sami ngarau manggil luwean lisan cukup kesampaian angan WA atau kelompok-kelompok pengajian sehingga pelonggo sami rauh begitu banyak dengan semangat, dengan niat insya Allah
Allah akan terus melanjutkan pekayunannya bangun rumah Quran. Artinya ada waktu yang dengan undangannya beliau dalam hati pekayunan Plonggom Sami, kemudian pikiran Plonggom Sami, pengandika Plonggom Sami, termasuk angkin niki langsung napiran musisi rezeki Plonggom Sami, amal ibadah Plonggom Sami. Insyaallah mudah-mudahan kami aran lihat panggung niki kita. Insyaallah tahun dulu baru lamun tekelah sorban yang dulu dagang kawan dagang menjadi demen di sini. Bapak garis koperasi masih mau nengat ya Murian bawa abu bahasa. Terus Pak garis kesehatan masih pun kejep ya, pun kejep ya dengan lain. Niki pengempuh jadi pengempuh niki paling julun dogang beliau nyumbang tunas dawak ngiring ini kunci nggih. Nah oleh karena itu atas nama Pemda Lombok Tengah, Pak Bupati, Dewek, seluruh jajaran Pemda Lombok Tengah atas binaan beliau Gubernur Nusa Tenggara Barat semua dinasnya lamun narak pekayunan marak niki adalah kebanggaan pemerintah pusat, provinsi dan Lombok Tengah. Tapi kebanggaannya belum pernah atau lupa cilik ya kayak nunas ngaturang ide gagasan dari para tuan guru, lalu para tuan guru langsung dengan ide gagasan pekayunan mulai merantan niki. Nah niki Lombok Tengah niki baru mau singgung kaitannya dengan narkoba acara dia. Kalau hubungannya dengan rumah Quran dengan narkoba, nah niki tiang nitik ngaturang saran, ngaturang kondisi kaitan dengan narkoba di Lombok Tengah tiang. Lombok Tengah niki Plonggom Sami desa atau daerah wisata. Temui Plonggom Sami makin macam milik agama lain, adatan lain, pakaian lain, oke. Para kelawan luyan bakat isi narkoba. Utanu datang Pak Kapolres arak datang. Bahkan bisa jadi SMP, SMA atau orang tua juga ada ya. Nah dengan adanya itu baru mau nyampean waktu sosialisasi izin Pak Garis Koperasi, Pak Garis Kesehatan yang titip mahasiswa sabaru sosialisasi sabaru mau titip tugas mahasiswa karena mahasiswa niki macam ini hampir selapuk dusun gubuk gempeng arak mahasiswa arak sarjana nika, arak Plonggom Sami jamaah. Nah di situ ada di dusun-dusun deh. Waktu badengah Nur Gambure tuan guru. Namun badengah niki Batu Jai desa Duin, desa Dewek ketiak. Namun dia kemudian di Batu Jai badengah obrolan ina-ina ibu-ibu timurin balik. Dikuah dengan ya ribut bahagia dikuah dengan yang ngobrol kaitannya dengan bahayanya narkoba. Luyan memang kira terlalu nganter, kira terlalu ngerampe, kira terlalu pedagang, kira terlalu jukum dinding, betul dia. Lalu manggil baru mahasiswa mau surun begitu oleh pulang dari kuliahnya, nah buatkan ada kegiatan-kegiatan sosialisasi di tingkat dusun dia.
Insya Allah Pelonggom Sami berada di Pegedengan Pelonggom Sami, di Gubuk, kemudian di Dusun Dasan Pelonggom Sami. Nah, tugas tolong ke desa betul-betul bahaya narkoba niki juga terancam menurut kebijakan nasional kita, menjadi musuh kita bersama ya. Nah, oleh karena itu kaitan dengan pembangunan niki insya Allah Tuan Guru dan tiang sampun ke toko iring beliau beli berubah ketuan beliau nunasin kaitan dengan luasnya perencanaannya, wah luar biasa insya Allah nih. Yang jelas pekayunan Pelonggom Sami, makanya dia ngakhiri atur dewek lunasan pekayunan rumah Quran Birrul Walidain ya, apakah betul-betul menjadi pekayunan kita bersama? Insya Allah, alhamdulillah. Arti ikuncin dia namun merasakan bahwa akan dibangun adalah milik kita, nanti pun bisa kita berbuat nih, amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan Nur Gambur, dan makin sudah jam galing, namun bahasa dari bahasa lauk ya enggar tuh, sudah enggar ini sudah galing. Dan pesawat dengan lokasi lagi, terima kasih sekawan Pelonggom Sami dari Temui Mataram dalam Lombok Timur, dan semoga Pelonggom Sami tetap sehat walafiat dan mantap ke Pegedengan Pelonggom Sami. Tentu Pelonggom Sami selamat, sehat dan kuat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang sudah menyampaikan sambutannya. Dan sebelum kita acara peletakan batu pertama, acara berikutnya yaitu pengajian. Marilah sama-sama kita menyimak dan mendengarkan pengajian yang pertama yang langsung akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Rumah Quran Birrul Walidain Lombok kepada Kanda Mukarram Tuan Guru Haji Zainul Huda MA, dan kami berikan waktu sekitar 45 menit ke depan. Terima kasih. Kami daukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jawab salam dan nama surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi dan kita muliakan, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati dani-dani al-mukarramun, para tuan guru, para alim ulama yang sempat hadir, yang tiang hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang sempat hadir, Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, semeton tiang Bapak Jumrah SH
dan saudari Ratmina yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang beliau duduk di bawah bersama dengan jamaah sekalian. Wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi yang mulia ini atas nikmat dan karunia dari Allah kita bisa hadir dalam rangka peletakan batu pertama rumah Quran Birrul Walidain. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini tercatat sebagai amal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, sebelum kita beranjak dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan bagaimana berkumpulnya kita di tempat ini, beginilah kumpulnya kita nanti di padang Arafah. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir hari ini mendapatkan panggilan menuju Baitullah, Makkah dan Madinah. Amin ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsul anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Pada hari ini kita kumpul di tempat yang sederhana ini, mudah-mudahan mendatangkan barokah untuk kita semua. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini kecuali menginginkan kebahagiaan, betul? Orang hidup pasti ingin sukses. Orang hidup pasti ingin bahagia. Orang hidup pasti ingin masuk surga, betul? Tapi banyak kita yang hidup ingin surga, hidup ingin bahagia, hidup ingin penuh dengan keberkahan, tapi jalan sebagai cara untuk kita menggapai kebahagiaan dan keberkahan gak pernah kita lakukan. Kita kenal dengan Allah, iya. Kita cinta sama Allah, iya. Kita cinta sama Rasulullah, iya, kata kita. Tapi pembuktian kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, pembuktian kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh panggang dari api. Kenapa para jamaah rahimakumullah? Karena kita manusia terlena dengan kesibukan kita hingga melupakan Allah. Manusia lamun wang tak sibuk-sibuk lupa Allah. Padahal kita udah minta sama Allah. Allah janjikan sama kita, apapun kesulitanmu, apapun masalahmu, bahwa kita punya Allah. Allah, Allah,
Semua Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Kita yakin kita punya Allah. Allah janjikan apabila kita ingat dengan Allah, Allah ingat dengan kita. Kita dekat sama Allah dengan berjalan, Allah dekat dengan kita dengan berlari. Kita ingat sama Allah satu jengkal, Allah dekat dengan kita satu depak. Kita sebut Allah dalam majlis manusia, Allah sebut tiang pelunggu sami dengan majlisnya para malaikat Allah. Dan napi-napi juga pekayunan pelunggung tiang dalam perjalanan hidup niki, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ulang, Allah dulu, Allah lagi, Allah. Ulang, Allah dulu, Allah lagi, Allah. kita mulai apapun Allah dulu. Ya Allah, Engkau ridho enggak dengan apa yang saya lakuin hari ini ya Rob? Kalau memang ini baik menurutmu ya Allah, ridho ya Allah. Kita mulai di rumah Quran ini Bapak Ibu. Dikala saudara Farhan pemilik tanah datang ke rumah menawarkan tanah ini tahadus bin nikmatillah 0,0, dia nggak punya apa-apa. Tapi saya bilang sama istri, Mik, ayo kita ke sawah itu. Pulang ngaji dari Kateng, saya datang ke sini pakai gamis ke tengah sawah, langsung doa, sholawatin dulu. Apapun yang kita mau, sholawatin. Mau mobil, sholawatin. Mau tanah, sholawatin. Mau nikah, sholawatin. Mau haji, tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dulu. Deketin Allah, jangan deketin manusia. Karena manusia sering memberi pengharapan palsu sama kita. Jangan deketin makhluk, Bu, karena makhluk banyak bohongnya. Jangan deketin manusia karena manusia banyak akalnya. Tapi deketin Allah. Mohon maaf, tahadus bin nikmatillah. Saya kalau ngadain acara jarang mau undang pejabat. Kenapa? Sering mengecewakan. Bener Pak, sering mengecewakan. Janji iya, subhanallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Berharap sama mak, tapi berharap sama Allah. Apa kata Allah? Wa idza sa'ala, ingat ayat ini, baca ayat ini terus di keheningan malam, yakin dengan kedekatan Allah. Kenapa? Tidak ada yang sulit kalau kita dekat sama Allah. Makkah Madinah dekat. Tanah yang 40 arak gampang Bu kalau dibayar. Lamun dek jangan. Ini yang Bapak Ibu dudukin niki, mohon maaf, yang sampai usuk salik tengah niki itu batas lahan kita. Yang selebihnya ini masih belum bisa kita bayar. Tapi yakin hari ini, berkah kita hari ini, insya Allah semuanya akan terbayar. Karena Allah. Yakin sama Allah? Kenapa? Karena bumi milik Allah, langit milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard
wa ilallahi turja'ul umur. Bumi milik Allah, langit milik Allah, harta milik Allah, hidup milik Allah. Ingat doa-doa kita, Bu. Allahumma inna duha'uka wa baha'uka wal jamala wal quwata wal qudrata wal ismata, semuanya milik Allah. Allahumma inna duha'uka, ya Allah, aku mohon kepadamu, duha ini adalah duha milikmu, semuanya milik Allah. Kudratuka, makatuka, madinatuka, yang gak kita sangka-sangka. Alhamdulillah, Adinda Syekh Yusuf Abdullah Khaidar hadir di tengah-tengah kita, putra Imam Masjid Nabawi, dan beliau sebagai imam di Masjid Tabuk Madinah. Dan apa kata beliau? Syekh, kata beliau, insya Allah saya akan mengajar di rumah Quran ini. Alhamdulillah, saya akan ajak keluarga saya di Madinah untuk tinggal di sini 5 bulan di rumah Quran, 5 bulan di Madinah. Kalau saya ke Madinah, nanti saudara saya suruh datang ke rumah Quran untuk membina santri yang ada di sini 6 bulan, insya Allah selesai 30 juz, kata beliau. Masya Allah, amin. Siapa yang menggerakkan? Allah. Makanya Bapak, kita ajarin tuh sama keluarga kita, ajar jok bijajarin tiang pelunggu, ajar jok seninan, ajar jok menantu kita, ajar ke ipar kita, ajar ke semua keluarga kita, kemanapun kita, apapun bawaannya, apapun tujuannya, bawalah Allah dalam perjalanan kita. Ibu-ibu pergi ke pasar, ingat Allah, bawa Allah dalam hati ibu. Kenapa? Fa inna daginga daginguka, wa innal bawanga bawamuka, wa innal antapa antabuka. Likulli syai' minallah, semuanya milik Allah. Inna daginga daginguka. Makanya kalau nanya, Bu, ini daging siapa yang punya? Saya, Bu. Berapa per kilo? 150. Oh, bukan ibu yang punya, tapi Allah. Tapi meskipun Allah, kalau orang yang udah pegang, bayar dulu baru dapat. Dan dia kena milik Allah, mohon baik duit dengan. Nah, artinya apa? Semuanya tidak akan bisa terjadi kalau tidak dengan kekuatan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ulang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yakin dengan ayat ini? Saya ulangi, yakin dengan ayat ini? Kita ke Mekah Madinah gampang kalau kita mendekati Allah. Iya Pak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengundang orang-orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan siapa yang Dia undang. Inilah perjalanan hidup kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang ayat ini yang luar biasa menurut saya. Ini ayat andalan saya, Bu. Kalau susah, kalau mau apapun, sholawatin dulu. Habis sholawatin pasti ini diulang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ada satu kisah Bapak Ibu tentang pembuktian bahwa Allah itu Maha Kun Fayakun. Ada seorang jamaah datang sama tiang. Dia bilang apa? Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Tuan Guru,
anak tiang mau bayar kuliah Tuan Guru. Berapa? 5 juta. Oh, sekedik oh nanti. Kak iya kena kadang sakana sekedik kelihatan enggak kepe. Astagfirullah, sanangan kambing kena sekedik. Oh. Ternyata tidak lama ini jamaah curhat. Oh begitu. Terus kalau nggak bayar kuliah yang 5 juta bagaimana? Kalau nggak dibayarin Tuan Guru nggak bisa kuliah anak saya. Saya berpikir emang uang itu jadi Tuhan. Hingga kalau nggak kita punya uang kita nggak bisa kuliah, kita nggak punya uang kita nggak bisa haji, kita nggak punya uang kita nggak bisa ibadah. Emang uang itu jadi Allah? Tidak kan? Akhirnya apa saya bilang? Ya kalau yakin sama Allah, amalkan ini ayat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak lama dia amalkan ini ayat. Terus selang 2 hari, tinggal 2 hari dia mau bayar kuliah, belum ada dia punya uang. Datang lagi Tuan Guru, dia per malam 300 kali saya baca ayat itu Tuan Guru. Terus lagu masih doang motas. Di mana rakyat? Ndek mah. Terus berembe angkat meniki Tuan Guru sih. Lamun arak tuna sehingga angkat berembe. Oh mani. Ada motor kan? Ada. Jual motor. Astagfirullah. Ini mah bukan solusi Tuan Guru. Ini jalan pintas namanya. Nah, yakin gak sama Allah? Yakin. Ternyata Bu. Tapi sebelum Bapak jual motornya, Allah dulu. Sampaiin ke Allah. Betul Pak. Dia datang ke masjid, Allah dulu. Bismillah. Dia minta sama Allah, ya Allah, ya Rabb. Anak saya mau bayar kuliah ya Rob, tapi nggak bisa bayar, tinggal 2 hari ya Allah. Ternyata ala kulihal qadarullah, keluar dari masjid hilang motornya. Ya Allah. Datang Malik, Bang Guru. Dia, oh, nyala ayat itu. Ayat kesalahan. Nyala ayat no Tuan Guru, ya kambe ayat itu. Telang motor kisil. Ya Allah. Hilang motor bukan karena ayat, tapi mungkin Allah masih menguji kita. Si pinate gede ikhlas Tuan Guru. Yakin sama Allah? Yakin. Ayo kita datang ke Allah. Anaknya Bapak bagaimana? Anak tiang niki sebenar Tuan Guru. Ya Allah, anak berprestasi. Tapi karena saya nggak punya uang, saya masukkan anak saya paksain Tuan Guru untuk bisa kuliah. Tapi ternyata subhanallah di pertengahan jalan nggak ada biaya. La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena nggak ada biaya. Begitu terus ya Tuan Guru. Oh begitu. Baik. Begini. Emang anaknya Bapak cita-citanya apa? Anak saya sebenarnya cita-citanya ingin sekolah di Australia Tuan Guru, karena dia juara olimpiade tingkat nasional, tapi biaya yang nggak ada. Nah, bismillah, sholawatin, bismillah. Apa dia bilang? Milik pengendeng kepeng, selawat lu. Yakin gak sama Allah? Enggak doang sih kalah. Yakin deh ya Allah? Yakin. Angkat lamun yakin. Gawe. Qadarullah. Pulang dari rumah ditanya sama istrinya, Kak Tuan, Haji Pira motor niki sampun laku? Apa laku? Hilang. Oh, telah. Apa kata istrinya? Alhamdulillah. Pertanda Allah ingin ganti motor itu dengan yang baru. Bilangan peta motor sak baru kamu doang dia mau lalu makan ngisi aku. Terus bagaimana? Bahasa Tuhan ya, ayo baca ayat ini. Qadarullah, subhanallah. Bagaimana cara Allah Bapak Ibu?
Ternyata sampai hari batas pembayaran kuliah anaknya nggak bisa terbayar. Akhirnya anaknya berhenti kuliah. Ini anak langsung medikal, daftar jadi pegawai jadi tenaga kerja Indonesia, jadi TKI ke Australia. Anaknya ini alumni pesantren, anaknya biasa juara olimpiade luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, berangkatlah ini anak ke Australia. Qadarullah, cara Allah bagaimana sampai anak ini di Australia ketemu majikan yang jadi imam di masjid di Australia. Akhirnya ini imam bilang apa? Nah, kamu ini ganteng sekali, kenapa pingin jadi tenaga kerja? Karena saya tidak ada biaya, Pak. Suaramu bagus kalau ngaji. Gini saja, kamu dalam seminggu kerja, tapi 4 hari kamu ngajar ngaji di masjid. Subhanallah. Dalam 1 minggu dia kerja cuma 9 hari, lebih banyak ngajar ngaji di masjid. Dan gajinya 4 kali lipat dari gaji PNS. Udah begitu, setelah istiqomah ini anak ngaji, istiqomah ini anak, subhanallah. Bagaimana Bapak Ibu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala? Apa kata Allah? Menggerakkan hati majikannya. Majikannya bilang apa? Nah, kenapa kamu nggak kuliah di sini? Subhanallah. Kenapa kamu nggak kuliah di sini? Gini saja, kuliahmu saya yang kuliahkan. Sampai kamu S2 di sini, asal kamu tetap ngajar ngaji, kuliahmu saya yang biayai. Subhanallah. Ternyata mau ayahnya, keinginan ayahnya dengan keinginan Allah berbeda. Ayahnya ingin bayar kuliah di tempat kuliahnya, tapi Allah ingin kuliahkan dia di Australia. Makanya Allah jadikan ayahnya nggak bisa bayar kuliah di Indonesia. Allah persulit urusannya karena Allah punya rahasia yang terbaik. Yang kedua, Allah hilangkan sepeda motornya, asbab untuk anaknya harus berangkat ke luar negeri. Yang ketiga, ini anak berangkat ke luar negeri, susah ibu dan ayahnya. Ternyata cara Allah, kamu harus ke luar negeri baru kamu bisa sampai cita-citamu yang terdahulu. Subhanallah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dia kuliah di luar negeri, dia kirimin ibu dan bapaknya biaya untuk berangkat umroh. Subhanallah. Siapa yang punya cara? Siapa yang punya mau? Siapa yang punya kehendak? Tidak ada yang sulit kalau kita punya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, 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 ya Rahmanu ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Panas Bu ya? Panas? Kalau panas biar kita akhiri. Panas? Alhamdulillah. Apalagi nanti di padang mahsyar Bu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengelompokkan kita, umat manusia ini secara keseluruhan. Allah kumpulkan kita menjadi 2 golongan. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Apa kata Allah? Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'.
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Allah nyatakan golongan pertama mangkana yuridul ajilah, golongan orang-orang yang tujuan hidupnya hanyalah dunia. Siapa yang ingin dunianya, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Allah kasih mereka dunia, Allah kasih mereka harta, Allah kasih mereka jabatan, Allah kasih mereka kekayaan seperti apa yang mereka mau, tapi ujung-ujungnya mereka tidak amanah dengan amanah Allah. Nauzubillah. Apa ganjarannya? Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Allah kasih mereka dunia, Allah kasih dia harta, Allah kasih dia fasilitas hidup, tapi fasilitas itu jalan dari Allah untuk menjerumuskan mereka ke neraka. Nauzubillah. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Semua astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal hataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Orang yang diberi oleh Allah serba cukup dalam hidupnya, tapi nggak pernah syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hartanya adalah jalan dari Allah menjerumuskan mereka ke neraka. Nauzubillah. Tapi orang yang diberikan oleh Allah harta, dia mampu gunakan harta itu dengan baik. Dia gunakan sebagian nafkah yang dia punya dalam kehidupannya dengan baik. Dia gunakan berjuang fi sabilillah, maka hartanya adalah jalan awal dari Allah memasukkan mereka ke dalam syurga. Amin. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu, kita pingin ke Mekah dan Madinah,
itu ada brosur tuh, dibagiin sama panitia. Bukan promosi Bu ya, tapi kalau mau lebih cepat lebih baik. Orang bisa jalan ke Makkah dan Madinah bukan dengan uang, tapi dengan anugerah dan karunia dari Allah. Coba sekarang Bapak Ibu, ibarat kita sedang tawaf nih di Madinah, di Makkah, ibarat kita sedang tawaf di Ka'bah, mulai dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, alhamdulillah, Bapak Wakil Bupati hadir. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Kembe ampun mulai berjulu karena beliau sering di sini ya. Terima sandi undang tetap nak berkedek nikah dia berubah doang terbelinggih lah Pak Wakil Bupati. Mudah-mudahan beliau tetap sehat ya. Mudah-mudahan tetap sehat dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, lanjut. Atau cukup? Nah, jadi ibarat tiang pelunggu kita sedang berada di tanah suci. Sekarang dia tanya, Bapak Ibu sak hadir niki ara ndek sandeman lumbar jok tanah suci. Angkat tangan yang belum pernah sama sekali. Masya Allah. Berkah peledakan batu pertama rumah Quran, mudah-mudahan insya Allah Allah mudahkan menuju Baitullah. Amin. Misal nih, ibarat kita sedang tawaf di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Misal tiang lek julu pelunggu lek muri. Ikutin Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bisa kita sa'i inna safa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Ya Allah, kayak kita di sana ya, kayak kita di tanah suci nggih. Subhanallah. Energi Baitullah Allah anugerahkan kepada kita dikala kita mendekat kepada Al-Quran. Dikala kita mendekat kepada Allah melalui kitab suci Al-Quran, tidak menutup kemungkinan kita yang ke tanah suci tidak hanya Allah anugerahkan sekali, tapi berkali-kali. Amin. Yakin sama Allah? Yang ingin ke tanah suci angkat tangan.
Betul. Yang ingin ke tanah suci hari ini angkat tangan. Nggak mungkin. Padahal tahu nih kamu. Oh Masya Allah, saking pinginnya kita ke Makkah nggih. Masya Allah. Caranya bagaimana? Deketin Allah melalui Al-Qur'an. Nah, kita hadir hari ini. Kita hadir hari ini mendekati Allah melalui Al-Qur'an, mengharap syafaat Al-Qur'an. Karena Allah udah katakan, innama amruhu, ulang. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Dengan kun fayakunnya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dengan kun fayakunnya Allah rumah Quran selesai. Amin. Nyumbang. Insya Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu nih, ini golongan yang pertama dikasih nikmat sama Allah tapi ingkar nikmat. Apa yang Allah siapkan? Neraka. Tercela bagi mereka. Nanti di dalam neraka, nanti di akhirat mereka dicela oleh penduduk-penduduk pula, penduduk-penduduk akhirat. Na'udzu. Yang kedua, yang terakhir, mana golongan orang-orang yang disebutkan kata Allah, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ini golongan kita ini, amin. Siapa golongan kedua kata Allah, wa man aradal akhirah, yaitu orang-orang yang menginginkan keperluan hidup di akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, mereka berusaha memperbanyak amal soleh dalam hidupnya. Ada rizkinya dia sedekah, ada nikmatnya dia berbagi. Ndak punya harta sedekah dengan senyum, ndek nak bucung-bucung doang. Ini kepengen diarah tersuruh nyumbang, dengan ngedarang sorban. Oh, pura-pura nama imah lagu iya ngurangin sumbangan tuh. Nauzubillah. Walaha wa sa'alaha sa'yaha, mereka bersikukuh untuk bagaimana berusaha memperbanyak amal akhiratnya. Wa huwa mu'minun, dan dia yakin dengan janji Allah. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan inilah orang-orang yang dikagumi oleh Allah. Di dunia dia diangkat oleh Allah, di akhirat Allah sebut namanya. Amin. Mana sifatnya Bapak Ibu? Ada 3. Orang yang kepentingan hidupnya disandarkan untuk Allah, yang akan dikagumi oleh Allah dunia akhirat, 3 syaratnya. Mana? Aradal akhirah, ada kerinduan dia untuk kehidupan akhirat. Dia rindu kehidupan akhirat. Yang kedua, wasa'alaha sa'yaha, dia berusaha perbanyak amal soleh. Ada waktunya hadir di majelis ilmu, dia hadir. Ada waktunya hadir solawatan, dia solawatan. Ada hadir waktunya berjamaah, dia berjamaah. Dia dahulukan kepentingan Tuhannya daripada kepentingan dirinya. Deketin Allah. Dia sedekahkan, dia infakkan sesuai dengan apa yang dia punya. Dia punya uang 10.000, dia sedekah 500.000. Aneh enggak, Bu? Kepeng 10.000 beramal 500.000. Kok bisa? Ngutang. Subhanallah. Tapi yang salutnya yang luar biasa, meskipun nggak punya uang,
berani dia ngutang. Ini luar biasa Bapak Ibu nih. Kemarin nih yang kaget ada salah seorang jamaah bongo doa, lamun menurut kita udah itu sak nyocok bantun, tapi dia nggak mau ketinggalan Bapak Ibu. Apa yang dia sumbang? Emas peninggalan kakek moyangnya, dia sedekahkan untuk rumah Quran. Masya Allah. Makanya ibu-ibu yang bawa emas keluarin. Nah, ini emas doang, Nabi searah, sila. Jadi hari ini Bismillahirrahmanirrahim, kita akan peletakan batu pertama. Berapapun rizki para jamaah yang keluar hari ini menjadi saksi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun gak banyak, ini narak kepeng 100.000, mana-mana 500 sugulah. Nah, meskipun gak banyak, bismillah. Ayo sambil kita solawatan. Ayo panitia, ini tiang betena, tiang jari julu endah. Mungkin di depan jamaah, yo tuan guru nih betena-tena doang lagu yang di bawah. Tiang timasa jari julu, tiang engkah jari merebot. Yang punya rumah Quran pelungguh sami, karena pelungguh yang nyumbang membebaskan tanah ini, pelungguh yang nyumbang untuk kita membangun rumah Quran ini, maka semuanya milik kita atas izin Allah. Ayo, nah tiang enak, bismillah. Ya Nabi salam. Panitia sorban, mulai dari depan. Salam bagi tiga, yang cewek. Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika. Mulai dari depan. Yang sudah tadi alhamdulillah, yang sudah tadi tidak perlu, kalau mau lagi alhamdulillah. Ya Habib salam alaika. Ya. Yang di belakang juga. Sallallahu alaika asyraqal badrun alaina. Langsung deh. Terima kasih yang sampaikan kepada semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Perwakilan jamaah dari Kota Mataram, dari Ampenan, dari wilayah Kabupaten Lombok Tengah, dan sebagian dari wilayah Kabupaten Lombok Timur yang sempat hadir pada pagi hari ini. Insya Allah ini adalah menjadi bagian dari amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan tercatat menjadi amal yang terbaik dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak akan kita temukan dikala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekadar ini yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi kita semua, kepada adik-adik panitia, remaja, pemuda yang ada di lingkungan Leneng. Terima kasih kami sampaikan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah di sini di rumah Quran ini teknis kita sebagaimana teknis yang ada di Kuwait. Jadi 7 orang santri, 1 ustadz yang bertanggung jawab, yang mendidik mereka untuk fokus di tahfiznya. Jadi insya Allah tidak sampai 1 tahun kalau untuk sekedar menghafal, insya Allah selesai. Tapi yang terpenting adalah tadabbur makna daripada Al-Quran, itu yang lebih penting, dan dia mampu mengamalkan dan mengetahui apa makna dan kandungan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Mohon doa, mohon ridho, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi asbab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan pembangunan kita ini. Amin ya Rabbal. Terima kasih kepada semua jamaah yang menyumbangkan sebagian hartanya di hari ini untuk pembangunan rumah Quran kita. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah dari cara Allah untuk memberangkatkan kita ke Baitullah,
baik untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari tiang. Terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pengajian yang sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan dari Rumah Quran Birrul Walidain Lombok, yaitu Kandang Karam Tuan Guru Haji Zainul Huda MA. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau akan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya dan bisa kita amalkan. Niki ada penyerahan sumbangan kepada Ketua Yayasan Rumah Quran Birrul Walidain Lombok dari Haji Lalu Daryadi, tokoh masyarakat Sekotong, kepada Ketua Yayasan Rumah Quran Birrul Walidain Lombok dan Bapak Lalu Haji Daryadi, tokoh masyarakat Sekotong, disilakan. Dan untuk informasi bahwa sumbangan yang masuk dari Pelunggung Sami tadi tinggi, jumlahnya senilai 17.405.500. Terima kasih nih atas sumbangan Pelunggung Sami niki. Mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah untuk Pelunggung Sami. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan acara untuk acara peletakan batu pertama Rumah Quran Birrul Walidain Lombok yang langsung akan dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati dan Ketua Yayasan dan sekaligus dampingi oleh Al-Mukarramun, Bapak-bapak para tuan guru dan Bapak Kadis UMKM dan Koperasi Nusa Tenggara Barat dan semua yang ada di panggung ini. Salatullah salamullah ala toha. Dan untuk jamaah kita diam dulu sejenak karena kita akan zikir dan tutup dengan doa nanti. Wassalamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi'ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullah ala
salatullah salamullah ala yasin habibillah salat